Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi. Kenalan terlebih dahulu yuk, anggota kelompok 15 KKN tematik Unisula, periode 12. Sebelum menonton video kami, yuk subscribe terlebih dahulu. Nyalakan lonceng. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN tematik Unisula, periode 12, kelompok 15 akan memaparkan program kerja kami, yakni buku saku vaksinasi COVID-19. Halaman selanjutnya ada kata pengantar, kemudian ada tanya jawab. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Tujuan vaksinasi apa sih? Yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat. Ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Keempat, menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Bagaimana asal-usul vaksinasi? Vaksin dapat berasal dari berbagai sumber atau mekanisme. Ada dari virus yang dilemahkan atau diinaktivasi, ada yang dari DNA atau RNA, ada yang disebut replicating, dan ada yang non-replicating, viral vector, serta ada juga yang sub-unit protein dan virus-like partikel. Masing-masing kandidat vaksin dapat menggunakan salah satu dari mekanisme ini, dan hasilnya juga akan mungkin punya spesifikasinya sendiri-sendiri dan digunakan proses vaksinasi. Apakah vaksinasi itu penting? Salah satu kunci penting penanggulangan COVID-19 adalah vaksinasi yang dapat memberi kekebalan pada masyarakat. Di sisi lain, kita tahu bahwa ada dua aspek utama dari sebuah vaksin, yaitu efektivitas, agar yang mendapat vaksin memang bisa terlindung sehingga tidak sakit, dan keamanan bagi orang yang divaksin agar tidak ada hal membahayakan yang terjadi. Yuk kenali jenis vaksin COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, Sinovac, produsen vaksin COVID-19 atau CoronaVac asal Cina, diberikan dalam 2 dosis atau 2 kali suntikan dalam jangka waktu 14 hari. Kedua, Pfizer-BioNTech, termasuk jenis vaksin biosintetik untuk usia 16 tahun ke atas dengan 2 suntikan dalam selang waktu 3 minggu atau 21 hari. Ketiga, AstraZeneca, vaksin hasil kerjasama Oxford AstraZeneca, vaksin yang mampu memicu respon imun terhadap penyakit seperti COVID-19 dan dapat dikategorikan jenis vaksin biosintetik. Keempat, Sinopharm atau China National Pharmaceutical Group Corporation. Vaksin ini memanfaatkan virus yang sudah dimatikan atau masuk jenis inactivated vaksin sebagaimana Sinovac. Kelima, Moderna, termasuk jenis vaksin biosintetik. Moderna digunakan untuk usia 18 tahun ke atas dengan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Keenam, Novavax dari Amerika Serikat,
Vaksin dengan menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dari virus corona. Ketujuh, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma atau Persero. Profil khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac. Bagaimana efek samping COVID-19? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara. Efek akan hilang dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dapat dilaporkan kepada Pasienkes, tempat pemberian prokain yang ada di masing-masing dinas kesehatan, dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan TB yang ada di setiap daerah maupun nasional. Untuk efek samping sistemik, yaitu gejala demam atau menunjukkan imun tubuh terstimulasi, kemudian panas ringan dan juga pusing, namun sangat sedikit. Kemudian untuk efek lokalnya terasa rasa sakit atau nyeri pada bekas suntikan. Selanjutnya, vaksin COVID-19 di Indonesia. Karena vaksin COVID-19 diberikan dengan metode intramuskular, yakni melalui suntikan ke dalam massa otot. Jenisnya ada 6. Yang pertama, Sinovac. Platformnya berjenis virus yang dimatikan. Kemudian jumlah dosis 2 kali atau 0,5 ml per dosis. Jeda pemberian dosisnya 28 hari. Kemudian AstraZeneca, platformnya virus vektor dengan jumlah dosis 2 kali atau 0,5 ml per dosis. Untuk jeda pemberian dosisnya 12 minggu. Kemudian Sinopharm, platform virus yang dimatikan sama dengan vaksin Sinovac. Kemudian untuk jeda pemberian dosisnya, vaksin Sinopharm 21 hari. Selanjutnya vaksin Moderna, platform dari mRNA dengan jumlah dosis 2 kali atau 0,5 ml per dosis. Untuk jeda pemberian dosisnya 28 hari. Selanjutnya vaksin TBZ Novavax dengan platform RNA base dengan jumlah dosis 2 kali atau 0,3 ml per dosis. Jeda pemberian dosisnya 21 sampai 28 hari. Selanjutnya ada Novavax, platform protein subunit. Untuk jumlah dosisnya 2 kali atau 0,5 ml per dosis. Jeda pemberian dosisnya selama 21 hari. Dengan catatan sudah dapat izin penggunaan atau EUA dari WHO dan BPOM. Kemudian penyesuaian terbaru untuk dosis ke-1 dan dosis kedua. Selanjutnya, uji klinis vaksin COVID-19. Bagaimana prosesnya? Pemerintah memastikan aspek keamanan dan efektivitas dalam penyediaan vaksin COVID-19 yang difokuskan pada tiap tahapan uji klinis. Jadi, apa sih itu uji klinis? Yaitu penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia disertai intervensi produk uji untuk menemukan dan memastikan efek klinis, farmakologik, dan mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diperlukan. Untuk fasenya itu yang pertama ada fase ke-1, yaitu menguji keamanan dan kemampuan vaksin. Pada fase pertama ini diuji pada sekelompok orang di bawah 100 orang. Kemudian pada fase kedua itu menguji keamanan dan efikasi lebih jauh. Yang diuji itu pada 400 sampai 600 orang. Selanjutnya pada fase ketiga ini mengetahui ada efek samping yang jarang terjadi. Diuji pada ribuan atau puluhan ribu orang. Biasanya dilakukan di berbagai negara. Selanjutnya, apakah vaksin ada kandungan zat berbahaya? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya.
Selanjutnya, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use of Authorization atau EUA dari BPOM. Bolehkah dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19 dari jenis yang berbeda? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan agar setiap orang menerima 2 dosis vaksin COVID-19 dari jenis atau merek vaksin yang sama. Hal ini karena data terkait efektivitas dan tingkat keamanan penggunaan vaksin COVID-19 dari jenis yang berbeda masih sangat terbatas. Di sisi lain, Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyatakan bahwa penggunaan 2 jenis vaksin yang berbeda boleh saja dilakukan dalam kondisi darurat. Misalnya, ketika persediaan jenis vaksin COVID-19 dosis pertama sudah tidak ditemukan lagi. Namun, CDC juga menekankan bahwa penggantian jenis vaksin ini hanya boleh dilakukan dengan vaksin yang berbahan dasar sama. Contohnya, penerima vaksin Pfizer untuk dosis pertama diperbolehkan untuk menggunakan jenis vaksin mRNA lain seperti Moderna. Apakah boleh ibu hamil vaksin? Apa saja syaratnya? Yang pertama, menggunakan 3 jenis vaksin yaitu vaksin COVID-19 dengan platform mRNA Pfizer dan Moderna, dan juga platform inactivated virus Sinovac. Yang kedua, pemberian dosis pertama vaksinasi dimulai pada trimester kedua kehamilan atau usia 13 minggu sampai 33 minggu. Ketiga, diprioritaskan di daerah dengan tingkat penularan tinggi. Keempat, tekanan darah di atas 140/90 mmHg tidak dianjurkan. Kelima, penyakit jantung, asma, diabetes mellitus, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, dan penyakit hati harus dalam kondisi terkontrol. Keenam, jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dari dokter. Ketujuh, jika memiliki riwayat alergi berat harus mendapatkan pemantauan khusus. Untuk kriteria orang yang tidak boleh divaksin COVID-19 itu apa saja sih? Yang pertama, jika terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya, ibu hamil dan menyusui, mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, anggota keluarga serumah yang kontak erat karena COVID-19, punya riwayat alergi berat, mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya atau untuk vaksinasi kedua, sedang mendapatkan terapi aktif, jangka panjang penyakit kelainan darah, mengidap penyakit jantung, autoimun, sistemik, ginjal kronik, autoimun atau rheumatic arthritis, mengidap penyakit saluran pencernaan kronis, kemudian mengidap penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun, kemudian mengidap kanker, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah, kemudian diabetes mellitus, HIV, serta tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Di sini terdapat sumber dari buku 1, daftar pustakanya. Untuk halaman selanjutnya disusun oleh selaku dosen pembimbing kami kelompok KKN tematik Unisula kelompok 15 ada Bapak Ari Sentani ST MSc. Kami KKN kelompok 15 dan Nurisma Alfiani, Leta Yunandana Vitasari, Nia Devi Rahmawati, Meliana Saputri, Ninda Amalia dari periode KKN 12 Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang.
halaman berikutnya sebagai catatan. Sekian pemaparan dari hasil proker buku saku kami kelompok 15. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.